Farah masih tidur nyenyak sebelum akhirnya suara bel di apartemennya mengganggu tidur nyenyaknya itu. Ia pun menggeliat bangun dari tempat tidur dan segera menuju ke pintu untuk membukakan pintu. Mata Farah yang masih setengah mengantuk dibuat terbelalak kaget dengan kehadiran beberapa pria berbadan kekar yang berpakaian jas rapi. "Nona Farah Syadania?" tanya salah seorang pria yang berdiri paling depan. Iya, jawab Farah sedikit ragu. "Mari ikut dengan saya," ucap pria itu. "Pak, saya nggak punya hutang, Pak. Hutang-hutang saya sudah lunas semua." Farah sedikit takut. Beberapa pria ini mirip seperti rentenir yang pernah berurusan dengan Farah dulu. "Saya kemari bukan untuk menagih hutang, Nona. Saya ditugaskan kemari untuk mengajak Nona ke toko perhiasan milik Nona," jelas pria berjas hitam itu. Toko perhiasan?" Alis Farah bertaut. Ia kebingungan. Tak berselang lama, handphone Farah berbunyi. Ia mencari handphonenya dan terlihat nomor panggilan yang tidak ia kenal di layar handphonenya tersebut. "Silahkan diangkat panggilan telepon tersebut, Nona," ucap pria berjas hitam tadi. Karena penasaran, Farah pun mengangkat panggilan telepon itu. "Halo," sapa Farah. "Selamat siang, cantik. Nyenyak tidurnya semalam?" tanya seseorang di seberang telepon itu. Suara yang pernah Farah dengar. "Kamu?" Farah kaget, tidak mungkin pemuda aneh yang ia temui semalam itu bisa tahu nomor handphonenya. Semalam pemuda itu hanya mengantarnya pulang sampai di depan apartemen, lalu pergi begitu saja. "Sudah siap-siap, tolong siap-siap ya cantik, toko perhiasan untuk kamu sudah aku siapkan. Aku tunggu di sini," ucapnya. Baru saja Farah hendak protes namun sambungan telepon itu sudah dimatikan. Farah meringis, benar pemuda aneh itu bukan orang sembarangan. Buktinya dalam kurun waktu kurang dari sehari, ia telah membuatkan Farah toko perhiasan. Farah melirik ke arah beberapa pria bertubuh kekar yang masih berdiri di depan pintu. Ia menelan salivanya, merasa ketakutan sendiri. Laki-laki berjas hitam yang mengajak Farah bicara tadi itu tampak melirik jam di tangannya. "Saya beri waktu 8 menit agar Nona bisa bersiap-siap. Setelah itu kita berangkat. Lebih dari 8 menit maka Nona akan menanggung resikonya sendiri," ucapnya tegas. "Apa? 8 menit?" Farah tak percaya. Bagaimana mungkin Farah hanya diberi waktu 8 menit untuk bersiap-siap? Farah paling cepat dandan 30 menit. Kalau 8 menit saja mana cukup waktu untuk mandi. "Dimulai dari sekarang," perintah pria itu dengan ekspresi datar dan matanya fokus melihat jam di tangannya. Entah mengapa karena mendengar ancaman pria yang tidak dikenalnya itu, Farah malah mengikuti saja perintahnya, daripada dia menerima resiko yang Farah sendiri tak tahu resikonya apa. Ia segera berlari ke kamar mandi dan hanya mencuci muka dan menggosok gigi dengan kilat tanpa mandi. Kemudian bergegas mengganti pakaiannya juga, dan membawa semua peralatan make up-nya ke dalam tasnya. Mana sempat kalau harus bermake up jika hanya diberi waktu 8 menit. Biar nanti di perjalanan saja make up-nya. 10, 9, 8, 7. Pria itu menghitung waktu yang tersisa. Dan Farah pun segera muncul di hadapan pria itu tepat di hitungan kelima. Nafas Farah kembang-kempis dibuatnya. Gara-gara terburu-buru tadi, Farah malah lupa memakai branya. "Sial," umpatnya. Begitu merasakan dadanya yang terasa bebas tanpa adanya benda yang menyangga kedua gunung kembarnya. Kebiasaannya setiap tidur tidak menggunakan bra, apalagi tadi terburu-buru. Mana sempat Farah mengambil branya. Untung saja bajunya sedikit longgar. Semoga para pria berbadan kekar ini tak ada yang sadar. "Silakan ikut kami, Nona." "Nona tenang saja, kami tidak akan melukai Nona. Semua sesuai perintah Tuan Muda,"
ucap pria itu. Siapa? Tuan muda, tanya Farah. Pria berjas hitam itu hanya tersenyum dan mengangguk. Ia lalu menuntun Farah untuk ikut serta dengannya agar bisa menuju ke tempat toko perhiasan yang telah disiapkan untuk Farah. Kaget bukan main saat Farah melihat betapa megahnya toko perhiasan yang diberi nama Faras Diamond itu. Bahkan isinya lengkap dengan berbagai jenis berlian. Berikut beberapa orang pegawainya. Seperti mimpi di siang bolong, tak mungkin rasanya Farah mendapat rezeki nomplok begini. Pemuda yang semalam Farah temui itu pun muncul menyambut Farah dengan senyum sumringah di wajahnya. Kali ini Farah dibuat tercengang kaget lagi begitu melihat tampilannya yang sangat berbeda seperti tadi malam. Pemuda itu memakai pakaian jas mahal khas eksekutif muda. Rambutnya pun disisir klimis rapi. Sungguh berbeda dengan tampilannya yang biasa saja semalam. Bahkan semalam Farah sempat mengira dia anak kuliahan biasa. Kenapa mukanya kaget gitu sih, Mbak Farah? Tanya pemuda itu saat sudah menghampiri Farah. Kak, kamu bercanda kan? Ini cuma main-main kan? Dari mana kamu tahu namaku? Tanya Farah yang masih belum percaya. Apalagi toko ini menggunakan nama Farah. Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kamu itu mudahnya seperti menjentikkan jari. Pemuda itu menjentikkan jarinya di depan wajah Farah. Dan aku tidak pernah bercanda kalau urusan begini. Sesuai perkataanku, tidak cuma cincin berlian yang aku ganti, bahkan aku ganti lengkap dengan tokonya. Satu lagi, cincin yang semalam hilang itu harganya tidak sampai ratusan juta. Hanya sekitar 20 juta. Sepertinya kamu sudah dibohongi oleh mantan pacar kamu yang bernama Alvin itu. Jelasnya lagi. Kembali Farah dibuat kaget. Pemuda ini bahkan tahu tentang Alvin. Termasuk harga cincin yang hilang semalam. Jadi harga cincin itu tidak sampai ratusan juta. Tapi Alvin, mantan kekasihnya, terus-terusan mengatakan kalau cincin itu berharga ratusan juta. Jadi kamu masih ingat dengan janjimu semalam itu kan? Tanya pemuda itu tiba-tiba. Farah gugup, ia tidak siap menerima kenyataan ini. Benar-benar ia sudah salah menilai orang. Ini yang orang-orang katakan. Don't judge a book by its cover. Aku sudah memenuhi keinginanmu. Bahkan sudah kuberikan toko perhiasan dengan namamu dalam waktu kurang dari sehari. Sesuai perjanjian, kamu harus menuruti apapun keinginanku. Jelas pemuda itu sambil merangkul pundak Farah. Apa mau kamu? Tanya Farah langsung tanpa basa-basi. Gampang. Aku cuma butuh pacar yang sayang dan perhatian padaku. Kamu cukup jadi pacarku. Lebih tepatnya pacar simpananku. Bisik pemuda itu tepat di sebelah telinga Farah. Farah tertawa terbahak. Hahaha, pacar simpanan, memang kamu lucu. Bisa-bisanya kamu memberikanku toko perhiasan hanya untuk menjadikanku pacar simpanan kamu. Luar biasa. Farah berdecak kagum. Aku serius. Sebenarnya aku sudah punya tunangan, tapi apa? Tanya Farah. Tapi aku tidak boleh menyentuhnya sebelum kami resmi menikah. Mata pemuda itu kini menjadi liar meneliti secara lekat-lekuk tubuh Farah yang memang aduhai. Telunjuknya bermain di wajah Farah. Aku mau kamu malam ini, ucapnya. Kamu gila. Aku mungkin lebih tua dari kamu, dan aku sama sekali tidak tertarik dengan berondong seperti kamu. Sanggah Farah langsung. Tapi kamu tertarik dengan toko perhiasan ini kan? Apa kamu tertarik juga kalau aku bisa membiayai seluruh kebutuhanmu secara materi? Dan termasuk kebutuhan biologis, tawar pemuda itu. Tak munafik, Farah memang materialistis.
Kejadian ini sungguh mengingatkannya pada masa lalunya saat ia berusia 18 tahun. Di mana saat itu ia memerlukan uang dan mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang sugar baby oleh seorang pria berumur yang kaya raya. Bahkan selama 5 tahun Farah betah menjadi perempuan simpanan om-om itu, karena sama-sama menguntungkan. Itu sudah masa lalu. Bahkan Farah kapok dan tak mau menjadi perempuan simpanan om-om lagi setelah putus dari sugar daddy-nya itu. Tapi sekarang mengingat dirinya yang selalu gagal dalam menjalin hubungan serius, dan mengingat Farah lebih membutuhkan materi, jadi tidak ada salahnya jika menjadi pacar simpanan sementara waktu dengan pemuda kaya ini. Yang penting Farah tak kekurangan untuk hal materi, dan urusan mencari pacar yang serius untuk diajak menikah bisa nanti saja. Oke, aku bayar janjiku. Aku mau menuruti semua kemauanmu, termasuk menjadi pacar simpananmu, jawab Farah dengan yakin dan semangat.